Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abarru Nabiyuka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan, apa wajah kaji kita bunda? Oh ya mak Dayan. Apa aja? Yang jelas dalam praktek kajian sholat ini 5 tempat berniat doa dan berdoa mustajab usaha kita kuasai supaya senang batin kita. Jadi ada 5 tempat. Jadi nanti mungkin tidak lengkap tapi akan kita usahakan detail. Kita mulai masuk di level sholat thariqah, berarti pelaksanaannya. Berapa rukun sholat itu dulu bunda? 8 boleh ya? 13. Kata yang Pak Haji Asmuni 13. Itu kelihatan. Maka sayang Pak Haji Asmuni tadi. Ada 13. Yang pertama berniat. Ini kena sifatnya mengulang. Jadi agak cepat sedikit, yang penting sampai maksudnya. Berniat ternyata di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah war Rasul fa hijratuhu ila Allah war Rasul wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Niat itu yang jelas bukanlah dia yang diucapkan. Niat itu bukanlah apa yang kita baca. Berarti dia tidak dalam bentuk huruf, tidak dalam bentuk suara. Tapi niat sesungguhnya adalah qasdu qalbi. Cukup menyengaja di dalam hati. Itu dulu jelas apa bahasanya Bu ya. Jadi diucap atau tidak, sholat sah selama dia berniat. Kapan sholat tidak sah? Yang tidak berniat. Jadi niat sholat muda beda dengan niat ketemu dengan calon besan. Ada orang ke masjid niatnya mudah-mudahan nanti ketemu ya. Berarti niatnya bukan niat sholat. Tak ketemu dong. Nah, niat itu karena dia tidak punya huruf dan tidak punya suara, maka dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berarti di mana saja kita boleh berniat. Cuma waktu yang terbaik untuk memasang niat itu adalah ada disebut namanya qasad, ada ta'arad, ada ta'ayyun. Kapan itu? Antara huruf 8. Apa huruf 8 terus bunda? Huruf 8 itu apa? Alif. Itu dia. Alif, lam, ha, alif, kaf, ba, ra. Allah. Bagaimana caranya? Agar masuk dia. Kena pendalaman. Sholat itu adalah energi. Bukti dia energi, dia bergerak. Betul? Maka batinnya energi pergerakan itu ada di napas. Napas tuh bergerak. Bergerak. Coba ditarik napas.
Aduh, lepaskan lagi. Terasa, Bu? Apa yang terasa? Turun naik. Apa yang terasa? Yang terasa udara atau angin? Apa beda angin dengan udara, Bunda? Kalau angin berbunyi ya, turun ya, maka masuk angin, keluar angin. Kalau udara riuh, terasa bergerak dia. Rasa itulah yang membuatkan kita bergerak. Jadi kalau ibu bisa mengaktifkan rasa, tangan ibu ini bisa terangkat dengan sendirinya. Terasa. Maka aturlah pernapasan. Caranya tarik nafas. Begitu lepas, terangkat tangannya. Ada pernah sampai situ? Udah pernah? Coba dilatih. Begitu napas keluar, ini terangkat. Karena niatnya sholat, terangkat tangan. Rasa. Dan apabila sampai di larang rasa, berarti rasa itu batin. Batin itu gaib. Maka dia tidak terlihat wujudnya, tapi kelakuannya terlihat. Maka orang dulu bilang, pikir balam nak je balam, pikir punai nak je punai. Allah itu maha gaib. Maka suara napas takbir itu wajib napas yang gaib. Allah dari dalam. Allah itu batin. Kita napas itu namanya mamikek balam jauh ge kedidi. Dia tentu ge kedidi, Bu. Ge kedidi ditoluk tu. Kapalo mangguk kunci apa kau ya? Atu ge kedidi. Tentu tidak akan bertemu dengan Allah. Napas itu energi, sumber energi. Maka gerakan itu kena ada induknya. Ini kalau di besi berangi sebesar ini, itu ada besi kecil-kecil, diikutinya tuh lengket, maka bergerak sendiri ke situ. Wajib sampai ke situ. Itu bedanya dengan yang dulu. Kalaulah sampai, itu pasti gerakannya sempurna. Oh, itu beda zubnya. Allah Akbar, sama. Beda zub. Itu lepas. Di sini aja. Batin. Itu yang terbaik antara alif dan ra. Pasanglah niat. Berarti kalau begitu cukup mengetahui dalam pemahaman kita, saya sedang sholat asar 4 rakaat. Dan ucap kena kejahatan. Maka ini yang disebut banyak pikiran, satu kesadaran. Paham, Bu? Banyak pikiran tapi satu kesadaran, daripada pikiran banyak-banyak atau kurang pikiran. Ibu sholat saat pikiran banyak atau kurang pikiran, atau satu pikiran? Alah, pokoknya. Ibu paham pemahaman banyak pikiran tuh, Bu? Gimana maksudnya? Jadi waktu sholat banyak pikiran atau pikiran banyak, atau satu pikiran, atau kurang pikir? Satu pikiran. Betul itu. Berarti saat sholat
nggak tahu suami dibawa orang. Hah? Hah? Kalau begitu masih banyak pikiran. Nah, jadi kita banyak pikiran tapi satu kesadaran. Gimana caranya? Dia pikiran tuh banyak. Ada kamar pikiran sedih, ada pikiran kamar gembira, ada kamar pikiran ketawa, ada kamar pikiran mencorak, ada kamar pikiran menung-menung saja. Betul? Tapi kalau kita sadar dengan pikiran-pikiran itu, maka kita tidak akan bercabang. Itulah kebenaran. Begitu kita sedih, kita mau sholat, kita paham dan sadar pikiran sedih ada di kamar kesedihan. Maka saat bertemu dengan Allah, yang puncak kesadaran tidak terganggu oleh pikiran. Paham? Pahamnya? Jadi kalau gatal di lutut, jangan digawi di kepala. Itu kurang pikiran. Paham maksudnya? Kau berpikir-pikir nampak? Jadi kesadaran mutlak itulah yang membuatkan kita mengerti dengan banyak pikiran. Maka kita tidak berpikir yang tidak-tidak. Karena kita paham. Maka saat bersedih pun bertanya orang, kita bisa lurus menjawab. Saat emosi pun bertanya orang, kita bisa melurus menjawab. Kenapa? Karena kita sadar meletakkan yang marah pada kamar yang marah. Tapi kalau tidak paham kesadaran mutlak, satu sedang masalah, siapa datang azab. Betul tak? Betul tak, Bu? Kawan tidak tahu menahu, tiba bertanya, kau nailat biang, kancang. Padahal kawan nak bertanya, kau piti masuk serdos bulan ikut. Kena semprot juga kawan. Kenapa? Karena tidak sampai di puncak kesadaran. Maka semuanya jadi masalah. Betul? Maka saat sholat bukan kita tidak banyak pikiran, tapi kita bisa meletakkan pikiran itu di kamarnya masing-masing, dan kita bisa kepada kesadaran mutlak dengan Rabbani. Maka bertemulah dengan Rabbani. Tidak bisa meninggalkan itu dulu. Nah, kalau sempat bisa meninggalkan, lunas hutang. Betul tak? Kawan berhutang, banyak pikiran. Hilangkan itu. Tidak tengok yang berhutang lagi. Azab kita, betul? Lain dah biasanya. Kok lain nampak? Nah, itu cara berniat yang fokus. Mengerti kita dengan kotak-kotak pikiran itu, kotak-kotak masalah itu. Jadi tidak bisa kita tinggalkan. Cuma ada kesadaran. Satu. Berarti kalau udah berniat kita antara alif dan ra, berarti samalah praktek solat dengan Rasulullah SAW. Masuk yang kedua. Sebelum masuk yang kedua, ada yang ditanyakan. Oi, mak etek dayan, mana wo? Bagaimana untuk sampai di titik fokus, puncak kesadaran? Caranya kita mengerti kamar-kamar masalah tadi. Jadi kalau kita sedang marah, paham sadar kita ini sedang marah. Berarti di sini saja marahnya. Tentang apa tadi marah? Tentang ayam batoluh di bawah kasur. Cukup tentang ayam batoluh di bawah kasur saja. Di luar konsep ayam batoluh di bawah kasur itu tidak ada lagi kotak marah, kotak gembira. Jadi kok bertanya orang, kita bisa netral. Ini tidak satu cuma ya, seluruhnya dibuat kotak ayam batoluh di bawah kasur. Marah siapa datang. Berarti kesadarannya
belum sempurna, maka disebut tidak fokus. Ibu, untuk latihan dasar bisa. Bagaimana caranya? Besok pagi jam 6.48 sampai jam 6:58 Ibu tatap matahari yang terbit itu. Tengok elok. Matahari itu bersinar, Bu? Bersinar. Apa sinarnya? Apa bentuk sinarnya? Tidak bisa menjelaskan. Cerah, Bu? Ternyata kalau kita tatap matahari yang bulat tadi, dia bergelombang, Bu. Akhirnya hitam. Matahari yang hitamkah atau penglihatan kita yang hitam? Apa itu? Fokus. Kalaulah sampai di titik hitam, bayangkan dan fokuskan di tengah titik hitam yang bergelombang itu ada satu titik bening atau cahaya atau matahari yang terang itu. Bayangkan ada titik hitam di tengahnya. Masukkan cahaya itu ke dalam yang hitam, maka hitamlah dia. Maka semua itu mindsetnya basira, sam'a wal absar dan afidah. Hitungannya detik. Itulah disebut ilmu kun fayakun. Makanya nanti mata nih, Bu, mampu mendeteksi telinga suara laki kita, suara PRT, tentu dah waktu. Ini sama-sama suara laki-laki tuh, wah. Detik itu kan tuh. Ditengok, aiko abang Asmuni, aiko abang Aslakalani, tidak sama wak. Tahu, hitungan detik tuh sampai 3. Itu fokus, karena ada puncak kesadaran. Tapi kalau tidak, kalimat disebut Allah, hati, akal, pikiran berjalan tidak kepada Allah. Kadang setiap yang nampak dibacanya Allahu Akbar, ya ayyuhallazina. Ini baca Fatihah, Bu, tapi hatinya membaca Qul inna. Berarti tidak sampai kepada kesadaran mutlak, maka disebut munafiq. Ini disebut lalai, maka disebut pendusta agama. Apa ayat itu, Bu? Fawailul lil musallin, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dia sholat, marah dah, Bu? Paling mengerikan itu lalai itu enggak, Bu? Contohnya apa? Ibu, Bu aja dulu pernah pacaran? Enggak pernah absen. Seandai pacaran dulu, Bunda, berjanji dengan Pak Ajoleman tuh jam 8 tanggal 8 bulan 8 tahun 1988. Kan itu dulu. Tanggal 5 bulan 8 dapat undangan Ajoleman Babini dengan si Erni. Sakit hati. Sakit hati enggak, Bu? Sakit hati enggak? Udah berikrar, Bu. Maka sebelum sholat, asyhadu an la ilaha illallah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Laba ikrar, laba janji. Tiba iya kana abudu tenge de polang tadi ya. Tenge martaba ange tadi indak batu tudung sajinya. Tabayang cicak mengikut mencicipi. Tapi rezeki kita kena berselingkuh namanya.
bahasa makrifat syirik. Mulut berkata lain, hati bicara lain. Betul Bu? Makanya benar orang Kampar itu Bu. Apa kata orang Kampar itu Bunda? Kok dodak ketokan dodak, jen erni tetampi-tampi, ajo landak sawi kaninda, jen erni tananti-nanti. Kan itu. Jadi harus sama luar dan dalam. Satu niat. Ado kita neragu. Kalau lanjut yang kedua. Kok lain apa? Yang kedua, apa yang kedua? Berdiri dengan betul. Ada berdiri yang tidak betul, ada. Banyak. Kadang bertonggak kaki sebelah, betul Bu? Entah dek gatal, iya karena abudunya itu Bu. Kadang ada kedindiam, iya karena stain. Ada Bu. Maka yang dibuat oleh Rasul, oleh ulama, berdiri dengan betul. Bagaimana konsep Rasulullah? Boleh tidak berdiri dengan betul? Kita lihat bagaimana rukhsah di sini, keringanan, dispensasinya. Qala Imran bin Husain, kanat bi bawasir. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam anis shalah, faqala shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan. Fa'illam tastati' fa'ala janbi. Rawahu Bukhari. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Imran bin Husain, apa? Saya terserang penyakit bawasir. Ini udah dulu nih Bu. Apa bawasir itu Bu? Ambeien dah. Apa beda ambeien dengan tumbung Bu? Hah? Tumbung itu kalau dia buang air besar, anus itu keluar Bu. Atau tumbung namanya. Atau bawasir tuh. Kalau ambeien itu juga sama. Kena mengejan tuh keluar anusnya. Atau wasir. Nah kalau dibawa ke medis, wasir itu operasi besar obatnya. Dipotong usus. Betul Bu? Potong usus. Dan dalam 7 hari 7 malam, saat potong usus, setelah sadar, itu tidak dibenarkan makan. Cairan impuls saja diatur. Betul Bu? Takut pasiennya bisa wa ilaihi turja'un, melatih riatohnya lama. Nah di dalam I'anatul Talibin, obat bawasir itu tidak dioperasi, tapi obatnya adalah jilid 4 dalam bab Nawafil. Obat wasir itu adalah sholat sunat fajar. Itu obatnya. Jadi kalau Ridwan lakukan hari ini hampir setiap malam, setelah kita sholat tahajud 2 rakaat, lakukan sholat sunat hajat 12 rakaat. Setelah itu tutup dengan sholat sunat fajar 2 rakaat. Itu obatnya. Bagaimana munasabahnya? Bagaimana korelasinya? Kaitannya? Ternyata saat kita tidur itu aksesoris saraf kita tuh tegang. Apa bukti saraf tegang? Badan lemah, loyo. Maka bangun tidur tuh badan loyo tuh Bu. Betul enggak? Kena saraf tegang. Kenapa saraf tegang? Karena yang bekerja ke seluruh tubuh tuh dia sendiri, tidak dibantu oleh anggota, tidak dibantu. Maka lemah. Maka tubuh saraf yang tegang, bangun jam 4 itu mandi keramas. Bunga yang layu disiram air, wa anzala minas sama'i ma'an fa'akhraja. Bunga yang layu bisa tumbuh dan berkembang. Kita yang lemah dibasahkan air juga bisa segar kembali. Betul? Lalu lakukan salat sunat wudu 2 rakaat.
saraf yang tegang kembali kepada orbitnya, lentur kembali. Lalu lakukanlah salat sunat fajar 2 rakaat. Mudah-mudahan dengan izin Allah yang tidak normal tadi akan kembali kepada posisi. Sebab keyakinan kan banyak, Bu. Ya. Kalau di kampung-kampung ada keyakinannya, Bu. Tidak dioperasi, tidak pula dilakukan salat sunat fajar. Tapi di mentranya, Bu, di bontonya, tentu di bontonya, di obatnya dengan bacaan-bacaan. Yang dibaca itu ayat Al-Quran, tapi dibalik-baliknya, Bu, maka disebut namanya kul huwallahu sunsak. Pernah Ibu dengar, Bu? Kul huwallahu sunsak wa faqulana pasal faqallahu samad. Pendeknya, Bu, tapi lengkap itu. Wa faqullah, ya, wa faqullah, wa pasal faqallahu samad. Wa faqullahu pasal faqallahu samad. Yang benar kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa faqulana wa pasal faqallahu samad. Dari itu balik-balik, Bu. Lalu dipakai oleh datuk tu daun kunyit 3 lembar, dihembusnya berkat kalimat la tuh. Usap di kandar put tu ya, katanya 3 kali pagi. Dengan keyakinan sempurna, ndak jadi operasi bawasir tu. Itu hebatnya. Energi tadi. Cuma sayang ndak banyak yang jadi itu gini lah ya. Ndak banyak lagi, Bu. Di kampung Ridwan pun telah mati orang. Suruh ke anaknya, ada cara apa ni? Ambil dia pisau potong ni. Tak mau. Dia kembali. Kena beradab. Jadi adab tu yang membuat semuanya kembali teratur. Adabnya. Tu. Itu pasal tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berbincang berdialog tentang praktek solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Faqala salli qa'iman. Adalah Rasulullah itu kalau solat dilakukan dengan cara berdiri lurus. Fa'ilam tastati', kalau tidak sanggup faqa'idan, boleh pakai kursi. Nih yang seperti ini, Bu, yang goyang. Fa'ilam tastati', kalau tidak juga sanggup fa'ala janbi, boleh berbaring. Indikator daripada kalimat hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban perintah solat syariat itu tidak ada batasnya. Tidak mampu berdiri, duduk. Kapan duduk di usia praktek ini? Di usia kehormatan. Ciri-ciri usia kehormatan itu masuk usia 80 tahun. Maka dalam kajian makrifat, sunat muakkad saat kita mencuci, menjelah-jelah jari kaki itu dengan kelingking. Itu rahasianya adalah ilmu keseimbangan. Contoh, saat mencuci kaki kanan, maka kelingking kiri yang masuk di celah-celah jari. Kalau masih bisa, itu ibu masih sehat dan normal ilmu keseimbangan. Saat kaki kiri dicuci, kelingking kanan yang masuk. Tapi kalau itulah konai kandar put tu. Lah mulai konai simpang ompet. Itu ilmu keseimbangan. Selama kita aktif, maka Allah tambah la tuhlibul mi'at, maka usia normalnya akan panjang juga. Lega bisa le, Bu. Nyado je, Bu, dicai dinding akhir yung tidak boleh pakai dinding. Tidak boleh bergantung. Itu melatih ilmu keseimbangan. Jadi senja. Kenapa duduk di sini? Kalau dibawa ruku, salat maghrib itu kan 3 rakaat, betul, Bu? Kontu ile 8, Bu. Rupu tiap gerak, pon. Sami Allah, pon. Spon. You ndak main remangin tu le. Lelonggar. Biasalah cucu lompek boleh. Lompek boleh cucu. Anak 9. Tentu banyak yang longgar karetnya, seperpaknya kau naik, Bu, ya. Hendaklah dong jual lah.
Biasalah melasui-lasui je. Allah berpohnya. Maka dibuat oleh Rasulullah. Jangan solat juga lagi duduk berdiri tu. Duduk je lagi kursi, kata Rasulullah. Itu dia. Itu usia terhormat tu. Itulah terhormat. Maka pejabat-pejabat tu dikasih kursinya satu yang bergoyang. Kena kursi kehormat. Kita dikasih bu. Kita kan kursi tetap tu bu ya. Kau dapet yang goyang macam ni kau bu. Kan enak tak bayang datuk tu. Tak payahnya ni bu. Jadi saat kita ambil wudhu di tempat wudhu tu kan tiap langkah kan melepek kadang bu. Tangga Allah poh, saya Allah poh ni malah selesainya biarlah dak apa je lah. Nya pekerjaan itu aktif namanya. Sampai di kursi goyang tinggal putar ke dinding.